Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube kami di Cahaya Ilahi, selalu berpikir positif. Kali ini kami akan membahas tentang Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas ke Gereja Mawar Sharon. Tekankan toleransi dan perdamaian beragama. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini hingga selesai. Portal Jogja, Yakut Kholil Qoumas Ketua Umum GP Ansor yang jadi Menteri Agama pilihan Jokowi. Yakut Kholil Qoumas atau yang lebih dikenal sebagai Gus Yakut adalah Ketua Umum GP Ansor yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan Menteri Agama. Gus Yakut adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri yang merupakan kakak dari Kiai Harismatik Mustafa Bisri atau Gus Mus. Dikutip dari berbagai sumber, Gus Yakut lahir di Rembang, tanggal 4 Januari tahun 1975, dan merupakan saudara dari Yahya Kholil Stakuf, Khatib Am PBNU. Gus Yakut kini masih menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. Ia juga tercatat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Yakut mengenyam pendidikan SD hingga SMA di Jawa Tengah. Ia mulai mengenyam pendidikan di SDN Kutoharjo, tahun 1981 sampai tahun 1987, dan melanjutkan pendidikannya ke SMPN 2 Rembang, tahun 1987 sampai tahun 1990, lantas meneruskan pendidikannya ke SMA N2 Rembang, tahun 1990 sampai tahun 1993. Gelar sarjananya diraih di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi. Sejak duduk di bangku mahasiswa, Gus Yakut sudah aktif berorganisasi dan mendirikan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, cabang Depok, tahun 1996 sampai tahun 1999, di kampus UI. Gus Yakut memulai karir politiknya di PKB Rembang. Ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PKB Kabupaten Rembang, tahun 2001 sampai tahun 2012. Pada 2012 Gus Yakut diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk menduduki jabatan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah, tahun 2012 sampai tahun 2017. Gus Yakut semakin aktif dalam kancah organisasi masyarakat dan politik dengan melebarkan sayap organisasinya. Pada 2015 ia diberi tanggung jawab memimpin organisasi sayap kepemudaan terbesar dan tertua di Indonesia yaitu GP Ansor sebagai Ketua Umum masa jabatan tahun 2015 sampai tahun 2020. Ia dilantik menjadi anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019 sebagai pergantian antar waktu, PAU, menggantikan Hanif Dakiri yang saat itu ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja. Pada pemilu 2019, Gus Yakut kembali lolos ke Senayan dan diberikan amanah sebagai Wakil Ketua Komisi 2, Menteri Agama, Menak. Yakut Kholil Qoumas melakukan kunjungan kerja pertamanya sebagai Menteri di GPIB Immanuel atau Gereja Blenduk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Gus Yakut memantau jalannya misa Natal di gereja yang berada di kawasan Kota Lama Semarang tersebut. Gus Yakut disambut sejumlah anggota Banser saat tiba di kawasan Kota Lama dan sempat mampir di rumah makan dekat Gereja Blenduk. Kemudian ketika sampai di Gereja Blenduk, Gus Yakut langsung disambut Ketua Jemaat GPIB Immanuel, Pendeta Immanuel Yorinawa Salawangi. Berbincang sebentar di depan pintu, kemudian Gus Yakut masuk ke dalam gereja bersama beberapa orang. Usai beberapa saat di dalam gereja, Gus Yakut keluar dan mengatakan dirinya datang untuk mengunjungi umat Nasrani yang merayakan Natal sekaligus memperkenalkan diri sebagai Menteri Agama. Saya memperkenalkan diri sebagai Menteri Agama yang baru ditunjuk Presiden Jokowi untuk membantu beliau. Baru berumur 2 hari ini. Saya yakinkan kepada saudara-saudara yang merayakan Natal bersama. Saya yakinkan saya Menteri Agama untuk semua agama bukan hanya satu agama, kata Gus Yakut, Kamis, tanggal 24 Desember tahun 2020. Ia juga menjelaskan jika kedatangannya menyampaikan harapan agar antar umat beragama saling bergandengan tangan untuk menyebar kedamaian. Saya sampaikan pesan kepada saudara-saudara yang merayakan Natal, mari kita bergandengan tangan, mari jadikan agama ini sebagai sumber inspirasi menyebar kedamaian, menyebarkan kasih sayang. Ayo kita buang jauh-jauh anggapan bahwa agama menjadi norma konflik yang berbeda, jelasnya. Sementara itu Majelis Jamaat, Ida Lomboan,
mengatakan cukup senang dengan kedatangan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Hal itu menurutnya menunjukkan kerukunan antar umat beragama. Senang, karena tidak seiman pun tapi bisa bersama-sama malam hari ini. Menjaga kerukunan, Pak Menteri hadir tidak hanya untuk satu agama, kata Ida. Kedatangan Menteri Agama Yakut juga hampir bersamaan dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, bersama Forkopimda yang datang lebih dulu untuk meninjau pelaksanaan Natal di Kota Semarang. Hendrar atau Hendi mengatakan sempat bertemu sebentar dengan Menak Yakut dan mengucapkan selamat. Kebetulan di Kota Lama kok kedatangan Pak Menteri. Ya hanya saling menyapa dan kami dari Semarang mengucapkan selamat. Pesannya jaga silaturahmi, kata Hendi. Untuk diketahui, saat Natal, Gereja Blenduk biasanya menampung 600 jemaat setiap kali misa. Namun di tengah pandemi virus corona ini pihak gereja tidak membuka tenda seperti tahun-tahun sebelumnya karena hanya 84 orang saja yang bisa mengikuti misa. Ini cuma 84 jemaat. Kapasitasnya 600 sampai dengan di luar pasang tenda. Namun ini situasi pandemi jadi disesuaikan, kata pengurus harian GPIB Immanuel, Anton. Selain itu Gus Yakut juga sering menegaskan kaitan peribadatan di gereja agar tidak selalu terjadi insiden pembubaran peribadatan. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Agama, Menak Yakut Khalil Qomas menegaskan tak perlu ada aksi pembubaran jemaat gereja Kristen Kemah Daud di Lampung yang viral belakangan ini. Ia menyesalkan munculnya polemik kegiatan ibadah umat beragama hingga terjadi insiden penghentian peribadahan. Semua pihak bertanggung jawab pada terciptanya kerukunan. Jika ada permasalahan, semestinya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan. Tidak perlu ada aksi pembubaran atau pelarangan, kata Yakut dalam keterangannya, Selasa, 21/2. Yakut menilai persoalan seperti ini seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Terlebih, lanjutnya, sudah ada regulasi yang mengatur dan bisa dijadikan pedoman bersama. Polemik izin rumah ibadah harus dilaporkan ke pemerintah daerah, FKUB, kepolisian, dan Kemenak setempat agar dapat diambil langkah penyelesaiannya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan, sambungnya. Yakut sudah meminta Kakanwil Kemenak Lampung untuk turun langsung ke lapangan dan ikut membantu menyelesaikan persoalan ini. Terkait aktivitas peribadahan, lanjutnya, sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri, PBM, Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Pasal 18 PBM mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati, Wali Kota dengan memenuhi persyaratan laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Proses yang sudah diatur seperti ini sebaiknya dipatuhi oleh para pihak. Pemerintah daerah juga diharapkan bisa berperan sesuai kewenangannya sehingga umat beragama di daerahnya bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman, ujar Yakut. Pemerintah daerah, lanjut Yakut, memiliki peran besar dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama dan perizinan rumah ibadah. Bahkan, ia mengatakan jika ada umat beragama yang belum bisa mendirikan rumah ibadah karena belum terpenuhinya persyaratan, pemerintah daerah bisa memfasilitasinya. Ia berharap aksi pembubaran kegiatan beribadah tidak terulang. Saya sudah minta jajaran Kanwil Kemenak Provinsi dan Kang Kemenak Kabupaten, Kota untuk proaktif dalam penyelesaian perselisihan semacam ini dan terus terdepan dalam menjaga kerukunan umat, kata dia. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah massa melarang umat Kristen untuk menggelar ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud, Bandar Lampung beredar di media sosial. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto membenarkan peristiwa itu. Ino mengklaim masyarakat setempat sebenarnya bukan melarang umat Kristen untuk beribadah, namun mempertanyakan soal izin kegiatan tersebut. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo menyatakan permasalahan terkait pelarangan umat Kristen untuk menggelar ibadah di gereja di Lampung telah diselesaikan secara damai. Demikian pembahasan tentang Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Gereja Mawar Sharon. Tekankan toleransi dan perdamaian beragama. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen,
subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, untuk mendapatkan berita-berita update. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video channel kami, Cahaya Ilahi selalu berpikir positif.